Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Bambang UMY. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang hepatitis dari A sampai E. Ini bersamaan dengan peringatan Hari Hepatitis Sedunia pada hari ini tanggal 28 Juli. Ya, setiap tahun diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Mengapa? Tujuannya bukan untuk merayakan tapi memperingati, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya agar kita lebih waspada. Ya, peringatan jadi lebih waspada terhadap hepatitis B, hepatitis A sampai E. Nah, dulu yang terkenal kan hanya hepatitis A dan B, ya. Tapi sekarang kita juga kenal hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E. Ya, kita akan bahas tentang itu, termasuk vaksin dan pengobatannya. Hepatitis A itu penyakit akut, ya. Akut itu artinya mendadak, baru saja terjadi, ya, itu namanya akut. Bukan akut artinya berat, ya. Akut itu bisa berat, bisa tidak berat. Hepatitis A juga bisa berat, bisa tidak berat. Hanya saja memang hepatitis A itu termasuk hepatitis yang akut dalam arti tidak berpotensi untuk menjadi kronis atau menaun. Ini nanti beda dengan hepatitis B dan C, ya. Hepatitis A itu insya Allah kalau diobati dengan baik, selesai, ya sudah sembuh, ya. Hepatitis virus A, nah, ya, itu gejalanya sama sih, hampir sama dengan yang lain, hepatitis yang lain. Jadi ada demam yang mungkin atau biasanya tidak tinggi, bisa lebih dari seminggu, mual, muntah, lalu ada rasa capek, ya, rasa lelah sering dirasakan berlebihan, ya. Mual, muntah sering menimbulkan dehidrasi juga, ya, tergantung berapa banyak, berapa kali pasien mengalami muntah itu. Hepatitis A penularannya melalui fekal oral, artinya melalui kotoran manusia yang mungkin kemudian mencemari orang lain, ya, orang yang tidak cuci tangan dengan bersih atau penggunaan air yang tercemar untuk mencuci alat masak dengan tidak bersih, nah, sehingga menularkan virus hepatitis A. Maka kita pernah mendengar di IPB, di UGM waktu itu pernah terjadi wabah hepatitis A. Ya, karena apa? Karena ada penggunaan air yang kurang bersih, bukan di UGM-nya sebenarnya, tapi di lingkungan di dekat UGM, yaitu di sekitar angkringan, sekitar Selokan, Mataram. Pernah terjadi kasus seperti itu, ya. Jadi hepatitis A. Tapi kalau sudah diobati dengan baik, hepatitis A umumnya bisa sembuh. Kalau tidak ingin kena hepatitis A gimana? Usahanya adalah menjaga kebersihan dengan baik, cuci tangan pakai sabun, dan vaksin hepatitis A sudah tersedia. Diberikan 2 kali hepatitis A dengan jarak 6 sampai 12 bulan. Mulai kapan vaksin hepatitis A dapat diberikan? Mulai usia 2 tahun, ya, mulai 2 tahun. Nah, sekarang kita beralih ke hepatitis B. Hepatitis B. Hepatitis B itu penyakitnya akut tapi juga punya kecenderungan menjadi kronis. Ya, akut namun bisa menjadi kronis, hepatitis B. Mengapa kok bisa menjadi kronis? Karena seringkali hepatitis B ini gejalanya ringan dan tidak dirasakan. Ya, hepatitis A juga bisa saja begitu.
Oleh karena itu WHO juga mengingatkan pada kita bahwa 90% orang yang hidup dengan hepatitis, artinya yang mengidap virus hepatitis, apapun virusnya, jenisnya, dia bisa tidak merasakan, tidak menyadari bahwa dirinya mengidap virus hepatitis. Mengapa tadi? Karena kadang-kadang gejalanya ringan. Maka kalau ada gejala tadi, demam lama, mual, muntah, capek, buang air kecilnya, air kencingnya atau urinnya berwarna gelap seperti air teh, itu gejala-gejala yang menunjukkan adanya hepatitis, apapun hepatitisnya. Ya, jadi terjadi seperti itu, periksa ke dokter. Anda akan diperiksa labnya juga ya untuk menentukan jenisnya hepatitis apa, tahapnya, severity-nya, tingkat keparahannya sampai mana. Nah, ini yang akan menentukan pengobatannya. Hepatitis B menjadi berbahaya karena dia punya potensi menjadi kronis, menaun. Kalau menaun ada potensi menimbulkan penyakit yang namanya sirosis hepatis, jadi pengerutan hati sehingga hati tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Atau dapat juga terjadi karsinoma atau kanker hati ya, dapat terjadi kanker hati. Jadi itu harus diperhatikan hepatitis B, maka harus diperiksa. Kalau ada gejala hepatitis, walaupun ada penyembuhan, agak meringan, agak menghilang gejalanya, tolong tetap periksa ke dokter. Hepatitis B itu bisa menular melalui suntikan, melalui transfusi, dan juga ditularkan dari ibu ke anak, ya, dari ibu ke anak. Jadi bayi baru lahir bisa aja, maka bayi baru lahir diberikan vaksin hepatitis B0. Kalau ibunya HBsAg-nya positif, pernah kena hepatitis B, biasanya bayi juga memerlukan tambahan berupa imunoglobulin anti hepatitis B selain vaksin. Itu diberikan bersamaan pada usia secepatnya ya, pada usia 0 hari begitu lahir diberikan dua-duanya, yaitu imunoglobulin anti hepatitis B itu untuk langsung melawan ancaman antigen yang ada dari ibunya, dan vaksin hepatitis B diberikan untuk proteksi jangka panjangnya. Karena apa? Karena imunoglobulin hepatitis B itu hanya akan bertahan tidak lama, paling-paling 6 bulan, nanti habis terkonsumsi untuk proteksi, dia akan tergantikan oleh proteksi dari antibodi dari vaksin hepatitis B. Jadi bayi yang ibunya sakit hepatitis B mendapatkan 2 proteksi, berupa satu adalah antibodi yang siap pakai namanya imunoglobulin HBIG, hepatitis B imunoglobulin, dan yang kedua adalah vaksin hepatitis B untuk proteksi jangka panjang. Pengobatannya bagaimana? Hepatitis B itu kalau ringan ya cukup istirahat, vitamin ya, kurkuminoid ya. Tapi kalau berat mungkin memerlukan antivirus dan juga kadang-kadang memerlukan anti interferon ya. Oleh karena itu pesan saya sekali lagi, kalau ada gejala hepatitis, yang penting periksa kesehatan ke dokter, bukan soal sudah membaik atau belum gejalanya. Sudah membaik terus nggak periksa juga keliru ya. Hepatitis B ya. Kita lanjut dengan hepatitis C. Hepatitis C itu juga punya potensi kronis seperti hepatitis B. Sayangnya hepatitis C ini belum ada vaksinnya. Kalau hepatitis A dan B tadi sudah ada. Nah, maka harus hati-hati ya, usahakan kita tidak terkena hepatitis C. Hepatitis C bagaimana? Bisa tertular melalui, sama dengan hepatitis B, melalui suntikan, transfusi, hubungan seksual, juga bisa menularkan hepatitis C. Hepatitis C ingat belum ada vaksinnya, jadi masih dalam proses pengembangan. Mudah-mudahan kita jauh dari hepatitis C ini ya.
Lalu hepatitis D, ada juga hepatitis D ya. Hepatitis D ini biasanya menginfeksi pada pasien yang terinfeksi hepatitis B. Jadi komorbid, sering bareng komorbiditas. B plus D. Nah, begitu. Jadi makin berat kalau ada dua-duanya. Tapi berita baiknya adalah bahwa vaksin hepatitis B juga memproteksi kita dari dari virus hepatitis D. Maka jangan lupa berikan vaksin hepatitis B pada anak-anak dan juga pada dewasa mungkin membutuhkan proteksi tambahan hepatitis B dengan cara booster. Ya. Apakah perlu booster apa tidak sebenarnya tergantung pada titer antibodi kita. Maka kalau kita ragu-ragu dengan riwayat imunisasi kita dulu, atau kita ingin cek mau menambah apa tidak vaksin hepatitis B, ada baiknya dilakukan pemeriksaan titer antibodi. Namun kalau kita tertantang ya, karena mau misalnya ada yang mau dokter muda, mau koas, atau mau bekerja di dunia kedokteran di rumah sakit yang rawan dengan hepatitis B, bisa langsung diberikan boosternya. Hepatitis B tadi. Hepatitis D, kembali ke hepatitis D itu belum hepatitis D ini juga masih diteliti ya, masih dalam proses, terapinya juga masih dalam pengembangan. Lalu hepatitis E yang terakhir, hepatitis E itu mirip dengan hepatitis A, dia melalui makanan ya, cepat menular karena melalui makanan. Namun juga belum ada pengobatan yang spesifik, tidak memerlukan pengobatan yang spesifik. Yang penting tadi istirahat, pemberian vitamin ya, kurkuminoid juga cukup membantu, dan yang penting tadi faktornya adalah istirahat ya. Jadi mari kita hindarkan diri, keluarga kita sendiri dan keluarga kita dari hepatitis A sampai E, semuanya kita hindari. Vaksinasi sudah tersedia, meskipun belum semuanya ada, tapi sudah tersedia. Hepatitis B dari bayi, hepatitis A mulai umur 2 tahun, silakan dapat diberikan ya. Selamat memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Kewaspadaan perlu kita tingkatkan. Pemeriksaan medis dan laboratorium akan sangat membantu. Maka jangan hanya bicara mengenai gejala penyakit dan seolah-olah membaik, namun lebih penting lagi adalah jenis hepatitisnya harus kita identifikasi, keparahannya seberapa kita identifikasi, sehingga kita bisa melakukan tata laksana dengan sebaik-baiknya ya. Dokter bisa membantu dengan sebaik-baiknya pengobatan apa yang harus diberikan kepada orang yang terkena hepatitis itu.